SSD itu kecil, kenceng, kuat, dan juga sangat praktis. Sampai-sampai kalau ada laptop hari gini yang masih pakai HDD, pasti kita like, ih masih pakai hard disk. Tapi, apakah benar menurut banyak orang HDD tetap lebih bagus untuk penyimpanan jangka panjang di luar harga per gigabyte? Saatnya kita sedikit riset. Rekap sedikit, HDD dan SSD sama-sama punya fungsi menyimpan data dan software secara permanen, or sebutan kerennya non-volatile storage. Namun secara prinsip kerja, keduanya punya perbedaan yang mendasar. HDD, atau yang lebih kita semua kenal dengan sebutan hard disk, merupakan perangkat elektromechanical yang ngandelin cakram-cakram besi bercoating magnetic muter, ditemani read-write head yang tugasnya membaca dan menulis konten secara bit per bit, dalam cakram-cakram tersebut secara magnetik. Berbeda dengan teknologi hard disk yang masih menggunakan beberapa moving parts atau elemen-elemen mekanikal yang bergerak, SSD atau solid state drive punya prinsip kerja yang sejenis dengan RAM. SSD terdiri dari untayan NAND flash memory yang menyimpan elektron sebagai data dalam susunan blok. Luar biasa juga dipikir-pikir bahwa ini sainsnya melibatkan fisika kuantum mekanik yang bernama Fowler-Nordheim tunneling untuk memprogram muatan bit 1 atau 0 dalam tiap transistor di dalamnya. Bedanya ya, SSD ini nyimpan secara permanen. Sedangkan data dalam RAM otomatis hilang ketika komputer dimatiin/listrik diputus. However, meski tidak punya moving parts layaknya HDD, sehingga lebih ringkas dan tahan banting, katanya menyimpan muatan elektron dalam NAND flash lebih volatil ketimbang menulis ke dalam cakram magnetik. Makanya, ini juga berpengaruh terhadap berapa kali sebuah NAND flash dalam SSD bisa ditulis ulang. Rating TBW atau terabytes written pada sebuah produk SSD yang menandakan seberapa banyak blok data-data dalam SSD tersebut bisa ditulis ulang. Umumnya, semakin banyak tumpukan layer penyimpanan dalam chip flash, semakin pendek juga umurnya. Makanya, SLC atau MLC, single layer cell atau multi layer cell, umumnya lebih durable dan lebih mahal dari yang TLC, three layer cell, atau quad layer cell atau QLC, yang bisa nyimpan data secara lebih padat, sekaligus lebih ekonomis. Nah, dengan perkembangan teknologi flash memory yang pesat, chip controller dan sistem smart untuk memperpanjang umur storage, apakah memasuki dekade ketiga abad 21 ini, hard disk tetap masih lebih reliable untuk penyimpanan jangka panjang? Daripada sekedar spekulasi, kita coba deh nih data faktual yang dirilis oleh Backblaze, perusahaan cloud storage yang tentu menggunakan ribuan HDD untuk penggunaan server dan juga mulai pakai SSD secara ekstensif dalam beberapa tahun terakhir, perlahan menggantikan hard disk mereka yang berguguran. Dalam periode yang sama pada tahun 2016, Backblaze memiliki 1297 HDD beragam merek dengan rata-rata umur 14,3 bulan, sedangkan pada 2021, mereka memiliki 1666 SSD dari berbagai merek juga dengan rata-rata umur 14,2 bulan. Dalam kuartal yang sama, 25 hard disk gugur, sedangkan pada SSD hanya ada 17 yang gugur dalam tugas. Jadi kalau dihitung, SSD zaman now tampak sedikit unggul secara reliability dibanding hard disk dalam jangka waktu pendek hingga menengah. Tapi di sisi lain, dan yang lebih sulit di riset adalah penyimpanan dalam jangka waktu yang benar-benar panjang, misalnya belasan tahun gitu. Agak sulit juga ya nyari SSD yang umurnya udah 10 tahun lebih dan ngecek apakah datanya masih utuh semua. Dan masih lebih banyak riset yang perlu dilakukan untuk itu. Yang pasti, kami menemukan artikel yang ditulis ontrack.com di mana mereka berhasil baca data dari hard disk yang umurnya udah lebih dari 30 tahun. Apakah SSD modern masih bisa nyimpen data selama itu? Hanya waktu yang bisa jawab. Well, meski benar bahwa secara stabilitas penyimpanan mungkin lebih bagus dan juga masih lebih ekonomis pakai HDD sebagai penyimpanan ukuran besar jangka panjang yang jarang disentuh, ujung-ujungnya value rate kedua teknologi tersebut tidak jauh berbeda ketika terus-terusan dipakai secara aktif menurut data yang diperoleh. Solusi terbaik adalah untuk data-data penting kita harus punya backup di lebih dari satu tempat, menggunakan hardware storage yang tidak sembarangan dan tentu bisa mengandalkan solusi cloud storage macam Adobe Cloud, Google Drive, atau Backblaze tadi. Itu aja sih jawaban dan saran singkat dari kami di NR. Menurut kalian sendiri gimana? Kalau punya pendapat sendiri ya silahkan ke bawah. Ya pastinya jangan lupa like dan share. Jaga terus kesehatan. And as always, stay safe, stay healthy.